Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat malam. Selamat bergabung di dalam ibadah online pada malam hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baik saudara, sebelum kita memasuki ibadah doa pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 yang berkata demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Saat ini marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan dan kesungguhan hati. Kita naikkan pujian dari PBSR nomor 117 di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, semua jemaat GKI Agape. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keluarga, baik keluarga yang ada di rumah maupun GKI Agape sebagai suatu keluarga, tempat di mana kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah kami untuk layak datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa syafaat kita. Ada 3 bagian yang
yang akan kita doakan pada malam hari ini untuk bangsa dan negara, untuk jemaat Tuhan, untuk pergumulan jemaat, dan juga untuk majelis jemaat. Yang bisa detailnya bisa saudara lihat di dalam layar yang tertera. Biarlah kita masing-masing kita berdoa, kita mendoakan beberapa pokok-pokok doa syafaat ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau yang ajaib untuk memulihkan kondisi dunia dan kondisi bangsa kami Indonesia, untuk keluar dari situasi pandemi COVID dan resesi ekonomi saat ini. Tuhan, kami juga sungguh membutuhkan tangan-Mu Tuhan, untuk memberi kami kekuatan dan jalan keluar terhadap setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu. Kami sungguh memerlukan Engkau berjalan bersama kami, menuntun langkah-langkah kami, agar hidup kami dapat terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan segenap doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa kami. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan pelayanan firman yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan dengan tema 2 permohonan manusia. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dari KPPK nomor 144, Yesus Kristus Tuhan, sebagai firman yang hidup, firman yang ajaib. Kita naikkan 2 bait saja. Firman Khalik semesta
Sebelum kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami malam ini. Di dalam ibadah mezbah doa, kami bisa mendengar pemberitaan firman-Mu kembali. Kau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita membaca firman dan yang melakukan firman itu dalam hidup hari-hari kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema dua permohonan manusia. Setiap kita, anak-anak Tuhan, tidak lepas dalam hidup kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan di dalam doa kita kepada Tuhan. Baik dia masih anak-anak, atau ketika dia sudah menginjak remaja, dia menjadi seorang pemuda, atau menjadi seorang yang dewasa, bahkan ketika dia sudah usia senja sekalipun, dia pasti bahkan sering kali menyampaikan permohonannya kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Kalau kita mengingat kembali dari sekian banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, isi permohonan kita itu apa sebetulnya? Mungkin ketika kita dalam kondisi yang kurang enak badan, sedang sakit, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah tubuhku yang sakit ini. Berikan aku kesehatan kembali untuk aku bisa melakukan aktivitas hari-hari. Ketika kita menjadi seorang yang masih jomblo, belum punya pasangan hidup, kita juga menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, pertemukan aku dengan pasanganku. Ketika kita menjalankan usaha dan pekerjaan kita juga seringkali menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, berkati usahaku ini, berkati pekerjaanku ini, sehingga boleh terus berkembang, boleh terus bertumbuh besar. Ketika kita sudah menginjak usia senja, lansia, kita juga menyampaikan permohonan kita. Mungkin kita berdoa, memohon Tuhan berikan aku kesehatan, kekuatan di masa usia senjaku, sehingga aku bisa melakukan aktivitas hari-hariku tanpa terganggu oleh karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuhku ini. Mungkin juga kita menyampaikan doa, Tuhan berkati anak-anakku, berkati cucu-cucuku. Itu hal yang lumrah kita lakukan dalam hidup kita. Kita menyampaikan permohonan demi permohonan. Tapi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Amsal 30 ini, ayat 7 secara khususnya kita lihat. Amsal pun, penulis kitab Amsal pun menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Dan dia katakan dua permohonan yang dia minta kepada Tuhan. Dan dia katakan, jangan kau tolak sebelum aku mati. Wah, permohonan yang luar biasa. Saya rasa setiap kita ketika kita menyampaikan permohonan di dalam doa-doa kita, jarang sekali, bahkan nggak pernah kita ungkapkan pernyataan seperti ini. Engkau jawab Tuhan sebelum aku mati. Jarang. Kita menyampaikan permohonan kita seperti sesuatu yang umum, sesuatu yang mengalir. Mungkin kita katakan, ya Tuhan, ketika aku sampaikan permohonanku, Engkau jawab, puji Tuhan. Kalau Engkau nggak jawab juga, ya udah biarkan sajalah. Aku bisa sampaikan permohonan yang lain. Tetapi penulis Amsal ini sampaikan dua permohonan dia minta kepada Tuhan. Dia katakan, jangan kau tolak sebelum aku mati.
Berarti permohonan yang sangat luar biasa penting untuk dia bisa dapatkan selama dia hidup di dunia ini. Nah, malam ini kita akan belajar apa saja yang diminta oleh penulis Amsal ini, dua permohonan itu. Dan kita boleh belajar nanti ini juga kiranya menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Dari sekian banyak yang kita mohonkan, kita jangan lupakan dua permohonan ini yang kita minta kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama. Permohonan yang pertama yang disampaikan di dalam ayat yang ke-8. Dia katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dua dikatakan, kecurangan, satu lagi kebohongan. Dari dua hal ini digabungkan dengan kata hubung dan. Kenapa pakai kata hubung dan? Kok nggak pakai kata hubung yang lain? Dan. Kok pakai dan, kok nggak pakai atau, seperti itu. Saya coba mendalami untuk hal ini. Karena bagi saya sesuatu hal yang sangat aneh. Kecurangan dan kebohongan. Lalu saya mulai renungkan kembali, mendalami untuk hal ini, saya pikir, ya betul juga ya. Kecurangan dan kebohongan ini menjadi sesuatu hal yang terus beriringan, berjalan bersama. Jarang sekali dia akan terpisah sendirinya. Seorang yang curang akan disertai dengan kebohongan di dalamnya. Kecurangan berarti bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak seharusnya. Dan orang yang curang dan orang yang hidup dalam kebohongan itu bisa dikatakan orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Orang lain dia bisa korbankan, orang lain dia bisa singkirkan, yang penting saya nyaman, yang penting saya tetap eksis, dinilai orang saya baik, saya dinilai orang punya kredibilitas yang baik, sehingga dia bisa menghalalkan tindakan-tindakan curang dan juga kebohongan itu untuk menutupi segala kesalahannya, untuk melindungi dia, menjaga image dirinya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dan dalam hidup ini banyak kali kita temukan orang-orang yang melakukan kecurangan dan kebohongan. Dalam dunia usaha, nggak usah ditanya. Ini kadang-kala menjadi tren zaman sekarang ini. Banyak orang katakan kalau dalam dunia yang penuh dengan kompetisi dan persaingan, kalau tanpa kecurangan dan kebohongan nggak bisa bertahan di dalam kita menjalankan usaha, pekerjaan kita. Apa demikian? Dan tidak terkecuali juga anak-anak Tuhan yang kadang-kala menghidupi cara hidup yang seperti ini. Curang dan juga bohong. Tapi hari ini kita boleh lihat sama-sama apa yang diminta oleh penulis Amsal. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biarlah ini juga boleh menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Siapapun kita. Biarlah dua kata ini. Jauhkan, jangan dekat, bahkan jangan aku menghidupi kehidupan yang curang dan juga bohong. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, jauhkan itu daripadaku. Aku mau hidup di dalam kejujuran. Aku mau hidup di dalam sesuatu yang benar. Meskipun ada risiko yang aku harus tanggung. Manusia paling senang untuk menjaga image dirinya itu baik mata orang lain. Lebih senang dia dianggap orang yang hebat, sehingga ketika ada kelemahan pada dirinya, ada kesalahan yang dia perbuat, yang mencoba untuk menutupi itu. Supaya di mata orang, dia tetap dinilai sebagai orang yang baik. Ini hal yang pertama. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yang kedua yang dimohonkan itu apa? Di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan atau kekayaan. Saya sempat pikir, kok beda dengan yang pertama tadi, kecurangan dan kebohongan, pakai kata sambungnya, kata penghubungnya dan. Permohonan yang kedua ini dikatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Atau. Berarti
Tidak bisa sejalan, beriringan. Ya. Seorang dalam hidup ini seringkali dalam permintaannya, dia suka mintanya berkat dari Tuhan. Dan ketika dia memaknai berkat itu, kadangkala bentuknya dalam bentuk materi. Sehingga tidak heran, ketika ada pengajaran tentang teologi sukses, peminatnya banyak. Karena mengacu kesuksesan itu dalam bentuk materi yang akan dia dapatkan. Tetapi beda sekali dengan penulis Amsal ini. Dia katakan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Lalu kalau demikian, apa yang dia minta kepada Tuhan, yang dia mohonkan? Dia tuliskan ayat yang ke-8 ini, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku itu. Kenapa kalau kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita, itu akan menjadi berkat, berguna buat tubuh kita. Banyak kali manusia dalam hidup ini mengambil sesuatu yang bukan menjadi bagian dia. Termasuk juga makanan yang bukan menjadi bagian dia. Akibatnya apa? Akibatnya berlebih. Dan sesuatu yang berlebih, yang masuk di dalam tubuh manusia, itu membawa dampak yang tidak baik. Bahkan bisa menjadi penyakit buat dia. Dan banyak sekali kita dapati kondisi orang-orang yang ketika diperiksa di rumah sakit, dianalisa oleh petugas medis tentang keadaan tubuhnya yang sakit, yang banyak sekali sakit penyakit yang mengidap dalam tubuhnya. Ketika diberitahukan, kamu kelebihan ini loh, kelebihan itu. Kenapa? Kembali lagi kepada pola makan, karena berlebih. Dan kita bisa saksikan, manusia itu begitu serakah kalau bicara tentang makanan. Di pesta, ketika kita lihat, orang-orang yang anti ambil makanan, wah yang penting dia ambil sebanyak-banyaknya. Padahal itu bukan bagian dia, bagian orang lain yang seharusnya mendapatkan itu. Tapi bagi dia itu nggak masalah. Yang penting aku bisa dapatkan makanan sebanyak-banyaknya. Soal aku bisa makan atau tidak itu urusan lain. Dan seringkali karena itu bukan bagian kita, makanan pada akhirnya terbuang jadi sampah. Kenapa? Karena kita terlalu serakah. Luar biasa permintaan dari penulis Amsal ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau makanan itu menjadi bagian kita, kita bisa nikmati. Dan itu berguna buat tubuh kita. Jadi biarlah kita boleh menghargai setiap berkat Tuhan itu. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami, salah satu isi dalam doa itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya itu adalah bagian buat kita. Dan itu akan menjadi berkat, membawa kebaikan buat tubuh kita. Karena itu menjadi kebutuhan bagi tubuh kita. Kemudian kita lihat di ayat yang terakhir, ayat 9 tadi. Kenapa penulis Amsal ini justru meminta berikan bagian makanan yang menjadi milikku, bagianku. Dia nggak minta kemiskinan atau kekayaan. Dijelaskan tujuannya di ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Aneh kan bagi kita? Kalau seorang itu kenyang, jangan sampai dia menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya memang kenyataannya seperti ini, realitanya dalam hidup. Ketika seorang itu kenyang dalam arti dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia merasa puas, aku puas segala sesuatu. Jadi dia anggap itu dia dapatkan karena kehebatan dia sendiri. Membuat dia sombong, tinggi hati, angkuh atas setiap pencapaian dia.
hartanya melimpah, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Wah, dia merasa aku hebat, aku nggak perlu Tuhan lagi. Sehingga Tuhan itu dia bisa singkirkan dari kehidupannya. Inilah kecenderungan hati manusia. Ketika dia sudah mencapai kesuksesan itu, kelimpahan segala sesuatu, bisa membuat dia menjadi pribadi yang tinggi hati dan sombong dan angkuh. Tuhan bisa dia singkirkan dari kehidupannya. Ini alasan pertama, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu dikatakan apa? Dan berkata siapa Tuhan itu? Tadi dikatakan ya, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau tadi kekenyangan, berlimpah segala sesuatu, kekayaan berlimpah, dia menjadi pribadi yang sombong dan angkuh, dia bisa menyangkal Tuhan. Sebaliknya keadaan ekstrem yang kedua, kemiskinan. Kalau aku miskin, aku mencuri. Ya inilah realitanya. Banyak orang-orang yang melakukan tindak pencurian, alasannya karena aku nggak punya apa-apa, aku miskin. Tapi banyak juga dalam pengertian, bukan miskin dalam pengertian materi, tapi miskin dalam pengertian hatinya miskin. Kenapa? Karena orang yang melakukan tindakan pencurian, dalam arti masuk juga di dalam hal tindakan korupsi, bukan orang-orang yang nggak punya apa-apa sebetulnya. Dia udah banyak segala sesuatu, penghasilannya udah besar, tapi karena apa dia miskin hati, sehingga segala sesuatu bagi dia kurang. Dia melakukan tindakan untuk meraup sesuatu yang lebih besar dari buat dirinya. Tapi hari ini dikatakan, diingatkan, jangan berikan kepadaku kemiskinan ini. Karena kalau aku miskin, aku mencuri. Dan tindakan mencuri ini akan mencemarkan nama Allah. Karena jelas firman Tuhan di dalam 10 hukum yang Tuhan nyatakan, salah satunya perintah jangan mencuri. Karena ketika kita melanggar perintah itu, kita mencuri, kita mencemarkan nama Tuhan. Jadi hari ini bolehlah kita belajar kembali, melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Selama kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan, permohonan apa yang kita sampaikan itu? Apakah selalu permohonan berkat-berkat, mujizat-mujizat? Pernahkah kita memohon Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan itu. Beri kepadaku hati yang takut akan Tuhan. Di dalam aku bertindak segala sesuatu, aku mau menjadi pribadi yang jujur, yang mau menyatakan kebenaran itu, bukan menutupi kebenaran, tapi aku menyatakan kebenaran itu, mengucapkan kejujuran itu. Apa yang aku ucapkan sesuai dengan faktanya, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Dan apakah dalam permohonan kita juga menyampaikan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikan padaku ya Tuhan, makanan menjadi bagianku. Berikan padaku Tuhan berkat yang boleh menjadi bagianku. Karena ketika aku mendapatkan itu akan membangun kehidupanku. Itu akan menjadi berkat buat hidupku dan juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarku. Jadi biarlah pada malam ini kita kembali merefleksikan apa yang kita dengar. Sehingga firman Tuhan ini boleh kita hidupi dalam hidup keseharian kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya malam ini. Ajar kepada kami Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami harus menyampaikan permohonan-permohonan kami lewat doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Bukan hanya permohonan yang hanya untuk memuaskan kedagingan kami, memuaskan ego kami, tetapi betul-betul permohonan yang kami sampaikan permohonan yang bisa membangun kehidupan kami. Kami berdoa biarlah apa yang kami dengar malam ini boleh kami maknai dengan benar dan itu boleh kami praktekkan dalam hidup keseharian kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sutotan pada malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita, tetapi kita akan menaikkan satu pujian lagi, di mana lagu ini kembali mengingatkan kita bahwa ingatlah bahwa di setiap perjalanan hidup kita itu pasti ada anugerah Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menuntun kita semuanya di dalam sepanjang hidup kita. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai jumpa lagi.